Perkenalkan, nama saya Jelita Manurung dengan NIM 2103010074. Saya kelas N03. Nah, di video kali ini saya akan melakukan wawancara dalam penerapan literasi digital khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pinang bersama Ibu di sebelah saya. Dipersilakan. Dan saya Ibu Sri guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Baik, langsung saja saya mau bertanya kepada Ibu. Yang pertama itu kontribusi apa yang Ibu berikan sebagai guru untuk meningkatkan budaya literasi digital di pelajaran bahasa Indonesia ini? Ini di sekolah ini karena sekolah ini besar ya, jadi anak-anak yang masuk di sini juga anak-anak sudah terpilih. Kontribusi kami ketika di SMK 1 ini kami membuat aplikasi dalam bentuk gemar membaca. Di dalamnya itu ada aplikasi untuk membaca seperti membaca pantun, membaca berita-berita yang lagi hits, itu ada di sana. Kemudian ada juga Instagram untuk SMK Negeri 1 khusus siswa, jadi mereka juga bisa melihat info, kan literasi kan membaca ya, bisa melihat info, bisa melihat peraturan-peraturan yang akan kami berikan, itu ada di sana. Ada juga ikutnya SMK Negeri 1, mereka juga bisa melihat info juga dari sana melalui eskul yang sudah kami bina. Kemudian mereka membuat kegiatan dan anak kami akan bisa menggunakan itu untuk mengetahui apa yang ada di SMK. Baik Bu, selanjutnya Bu, apa saja kegiatan yang memungkinkan Ibu untuk memperkuat literasi siswa khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia? Jadi ada beberapa materi yang memang harus menggunakan literasi digital tadi. Misalnya materi untuk kelas 12 ya, saya ngajarnya di kelas 12 itu ada materi teks editorial. Teks itu kami minta anak membaca melalui aplikasi berita yang ada di aplikasi, misalnya aplikasi koran tapi lewat digitalnya, atau informasi yang berupa dalam bentuk digitalnya melalui handphone, melalui tag mereka. Kita kan ada tag yang diberikan dari sekolah siswa, jadi mereka juga belajar boleh menggunakan. Lalu Bu, bagaimana dengan karakteristik siswanya? Apakah mereka lebih menyukai media audio atau media visual, bahkan media audio visual? Saya rasa mereka lebih ke audio visual ya, selain bisa melihat langsung apa yang mereka inginkan, mereka juga bisa mendengarkan. Kalau untuk membaca, mayoritas ya anak sekarang itu cenderung malas kalau saya lihat. Tapi ketika ada gambar dan sebagainya, itu mereka suka. Makanya kadang-kadang kalau ngajar suka pakai video. Bagaimana teknis penggunaan dalam penerapan literasi digital di pelajaran bahasa Indonesia di kelas? Teknisnya ya, itu biasanya kami menggunakan pada saat di jam 10, dan itu teknisnya misalnya di materi. Ini kan maksudnya kita Teknis penggunaan ya, itu kita di handphone boleh digunakan, kemudian dilihat mata pelajarannya apanya dulu, materinya dulu, ada yang boleh dan ada yang tidak. Jika mereka menulis, saya tidak menggunakan digital, tapi ketika mereka membaca, saya selalu gunakan digital daripada buku. Mereka sulit kalau buku, mereka kurang tertarik. Tapi kalau misalnya kita gunakan handphone, kita kasih materinya di dalam sana, mereka akan baca. Jadi Bu, apakah pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu lakukan sudah menerapkan literasi digital? Ada beberapa materi, saya bilang tadi, tidak semua bisa. Ada beberapa materi seperti yang kemarin saya gunakan itu film itu belajar tentang teks sejarah. Nah, yang kami ambil itu dari novel, kemudian difilmkan. Kan banyak film-film Indonesia atau film luar yang bertemakan sejarah, diangkat dari novel sejarah. Kita pakai itu, jadi mereka minta dicarikan intisari dari cerita itu atau sebetulnya melalui itu, melalui film tadi. Oke Bu, lalu ada nggak Bu kira-kira kendalanya atau faktor penghambat literasi digital itu khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ada, misalnya ketika listrik padam, kemudian kalau kita mau pakai kadang-kadang ya kehabisan di tengah-tengahnya, karena wifi di sekolah kita ini kan kita makannya banyak ya, jadi
nggak sampai juga ke sana. Kalau saya pakai kelas ujung otomatis nggak sampai. Tapi biasanya sih kendalanya ya itu tadi. Kalau untuk alatnya mereka punya semua. Terakhir ya Bu, bagaimana cara Ibu sebagai guru dalam meningkatkan dan mengaplikasikan bentuk literasi digital khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia buat konten-konten benar. Contohnya kita buat misalnya nih saya mau ngajar tentang soto. Nah itu saya buat apa namanya materinya melalui Canva. Mereka kan udah terbiasa nih di Instagram kan, ketika melihat itu video bergerak, tulisan bergerak, mereka akan tertarik untuk membaca. Beda kalau kita bilang, baca bukunya halaman sekian, itu pemahamannya lambat, tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi lambat. Ketika mereka lihat apa namanya materi dalam bentuk Canva, mereka semua akhirnya mereka paham semua. Mereka di intinya saja yang dijelaskan. Jadi kalau di kelas itu Bu, kalau Ibu ngajar masih menerapkan kayak kan banyak sekolah nih masih ada pakai menggunakan infocus. Kadang-kadang pakai, kalau misalnya ya kadang pakai, kadang tidak. Itu pakai handphone. Dan saya mengenalkan sama siswa saya menggunakan handphone. Jadi mereka boleh membawa handphone. Tapi kalau kita batas ya, kalau dulu kita COVID itu kita batasi ya. Sekarang ini kita kembali ke aktivitas memang setiap hari menggunakan, bukan hanya saya. Mereka ini kan jurusan semuanya jurusan digital. Kayak perkantoran juga mereka buat surat pakai digital. Kondisi digital apalagi mereka. Jadi sesuaikan dengan jurusan. Baik, sekian hasil wawancara saya dengan Bu Sri Hayati. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya Jelita Manurung, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Manurung dengan NIM 2103010074. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu siswi dari sekolah SMK 1 Negeri Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Aisyah Naina, kelas 11 OTP 4, jurusan perkantoran. Baik, Dek. Jadi di sini saya mau bertanya, apakah dalam pembelajaran bahasa Indonesia guru Anda sudah menerapkan literasi digital? Terus kalau sudah pernah, media apa saja yang digunakan guru Anda pada saat mengajar pembelajaran khususnya pelajaran bahasa Indonesia? Infocus pernah itu, HP. Baik, terima kasih ya Dek atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Baik, sekian hasil wawancara saya. Saya Jelita Manurung, pamit undur diri. Terima kasih.